Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah taala pada pagi hari ini kita bertemu kembali di majelis kelas baca kitab kita. Kita melanjutkan bacaan dari kitab At-Ta'liq ala Al-Qawaidil Hisan Al-Muta'alliqah Bitafsir Al-Quran, yaitu ta'liq atas kitab Al-Qawaidul Hisan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, ta'liqnya sendiri disusun oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya, ghafarallahu lahuma wa li jami'i al-muslimin. Baik, ya sedikit pengingat tentang kitab ini, tentang pentingnya belajar kitab Al-Qawaidul Hisan ini, ya untuk memperbarui semangat kita dan niat kita, ya maka di pertengahan majelis, ya itu di antara metode yang sering diterapkan oleh para ulama adalah untuk tasjih, ya untuk kembali memotivasi para tulab akan pentingnya belajar sebuah ilmu tertentu. Baik, jadi sedikit ya pengulangan atau gambaran tentang kitab Al-Qawaidul Hisan yang dita'liq oleh Syekh Utsaimin di sini. Jadi Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah Bitafsir Al-Quran ini adalah sebuah ya karya, ya sebuah risalah, sebuah kitab yang sangat penting dalam bidang ilmu tafsir. Ya, lebih spesifiknya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini, ya, beliau tidak menafsirkan ayat demi ayat, tapi beliau memberikan kaidah-kaidah dasar, prinsip-prinsip fundamental yang harus dipegang oleh seorang mufassir. Ya, tujuannya ya, agar kita mampu memahami ayat Al-Quran secara mandiri, ya, ya, dan konsisten tentunya ya berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang benar. Nah, ya terlebih bagi antum yang hendak membaca tafsir As-Sa'di, ya Taisir Karimir Rahman, ya, maka kitab ini adalah sebagai muqaddimah untuk memahami karya beliau tersebut. Ya, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya kitab tafsir ya dari ya, tafsir 30 juz ya. Ya, yang mana kitab tafsir beliau ini adalah kitab satu dari dua kitab yang direkomendasikan untuk para pemula. Jadi kalau antum mulai belajar ingin mengkaji tafsir lebih dalam, awali dengan mengambil dua kitab tafsir atau salah satunya, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Nah, ya, maka kalau antum sebelum baca tafsir As-Sa'di mempelajari kitab ini dulu, ya, maka sangat pas sekali. Ya, karena kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini itulah yang beliau terapkan di dalam kitab tafsir As-Sa'di. Nah, jadi kitab ini ikhwah ya, terdiri dari sekitar 70 kaidah ya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Dan kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an itu nanti ada 3 jenis fan ilmu. Ya, 70 kaidah itu nanti mencakup 3 fan ilmu. Ada kaidah usul fikih, ada kaidah lughah, ada kaidah akidah. Nah, sekarang kita ini di kaidah yang ketiga, pembahasan tentang alif lam kemarin ya, alif lam al-istighraqiyah lil jins, jika masuk kepada al-awsaf wa asma al-jins. Nah, ini kaidah lughawiyah berarti. Ya, nanti kita akan masuk juga kaidah akidah, ada kaidah usul fikih juga gitu ya. Ya, dan kitab ini dia sistematis dia susunannya ya. Ya, kaidah-kaidahnya memang di ya, susun sedemikian rupa ya, ya sehingga lebih mudah untuk dipahami secara bertahap. Ya, dan dia juga bisa langsung dipraktekkan ya, kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini bisa langsung antum ya, praktekkan. Ya, apalagi kalau antum ingin menganalisis
ya kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, ya mengi'rabnya atau memahami gaya bahasa, uslubnya dan sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi hukum dan akidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, maka kitab ini adalah kitab yang pas, ya. Nah, karena dia penekanannya kepada makna, ya, yang dikandung oleh ayat, ya, dilihat dari konteksnya, dari siap ayat tersebut. Jadi nggak hanya fokus pada kata per kata ya kitab ini, tapi dia mengajarkan kita bagaimana memahami ayat dengan melihat kepada, ya, gambaran besarnya atau melihat kepada konteksnya. Baik. Nah, jadi sekarang kita di halaman 23, ya, ini adalah, ya, pelengkap dari kaidah yang kemarin, yaitu al-alif wal lam ad-dakhilah 'alal awsaf wa asma'il ajnas, ya, tentang alif lam, ya, yang masuk kepada al-jins. Ya, kemarin kita mengatakan bahwasanya, ya, kaidah alif lam al-istighraqiyah ini paling pas, ya kalau kita kaji dari sisi penerapannya di dalam al-asma al-husna, ya karena al-asma al-husna itu menggunakan alif lam di depannya. Nah, ya, al-aziz, al-alim, al-hakim, al-jabbar itu alif lam. Nah, alif lam al-istighraqiyah. Nah, itu yang sedang kita bahas sekarang. Nah, maka sekarang Syekh membawakan contoh selanjutnya. Ya, kalau kemarin kita bahas, ya, ada beberapa nama dari Asmaul Husna. Nah, yang pertama kemarin adalah Allah. Ya, ya kemudian, ya setelahnya eh, Al-Malik. Ya, ya, kemudian yang ketiga Al-Alim. Ya, nah, Al-Alim. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Contoh penerapan alif lam di dalam Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Hakim. Kemudian setelahnya nanti Al-Aziz, ya, kemudian nanti yang keenam Ar-Rahim, ya, itu sampai situ ya. Ya, baru kemudian ditutup dengan beberapa penjelasan istilah. Nah, baru kita masuk ke kaidah yang keempat, masih dalam kaitannya dengan bahasa juga. Nah, ya, taib. Seperti biasa, tafadhol akh Heru, ya, Iqra dari halaman 23, wa annahu al-hakimu. Nah, tafadhol ibda bil basmalah. بسم الله الرحمن الرحيم وأنه الحكيم الذي له الحكمة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. إنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه Izzati. الكمال Jami'u ma'ani al-izzati. الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه Tami. من وجه الكمال التام من كل وجه عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة وأن جميع المخلوق في غاية Jami'il الذل makhluqi. في غاية في غايات الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورات إلى ربهم وأنه رحيم الذي له Ar-Rahim. جميع Wa annahu ar-rahimu. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم ولم يخل لم يخل Walam yukhilla. مخلوق
ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة طرفة عين. وصلت رحمته حيث rahmatuhu. وصلت وصلت Wasalat rahmatuhu. وصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه من Al-munazzahu. المنزه عن كل غيب وفاة ونقص، وعن مماثلة أحد Mumathalati. وأن يكون له ند Niddun. من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبارها بهذه القاعدة. I'tabirha. بمناسبة I'tabirha. Fi'l amr. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب Yanfatihu. Yanfatihu. ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم من أحد من المخلوق من الخلق، ولا يحصى Wala ولا yuhsi. يحصي ولا يحصي Yuhsi. ولا يحصي أحد الثناء As-sana. عليه ثناء عليه، بل هو كما أنثى على نفسه Athna. بل هو كما Athna. بل هو كما أثنى عليه نفسه وفوق ما يثنى عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل Yashmul. يشمل Yash. يشمل 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 جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم Yu'tham. كل ما ويوقع Fil ma. في المعصية كما أن العدوان الاسم جامع يدخل فيه تعدي على الناس في الدماء والأموال والإعراض. Baik. Wal a'radi. Wal ma'rufu. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وأكسه المنكر.
وعكسه المنكر. Hmm. وقد نبه وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم Nabbaha, أم نبه nabbaha itu asal fiil. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة إلى هذه القاعدة وأرشدهم وأرشدهم إلى اعتبارها بقوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض وأمثال وأمثلتها Wa amthilatu. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. Nah, talib. تعليق فصل. خلاصة هذه القاعدة هذه Khulasatu القاعدة qaidati. هذه القاعدة أن المفروض المحلى بأن بأن Hmm. Hmm. Terus? سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس Jinsin. اسم جنس. ثم عاد عاد المؤلف Muallifu. مؤلف ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى واسترد في أسماء الله تعالى وأن الألف لام الأل فيها للاستغراق. فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من السمع. Hmm. ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عز وجل. بصير لاستغراق كل 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 ما يمكن من بصير. البر الاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا. Nah, baik. Ya. Antum ini bacanya dari kitab apa dari layar antum? Nilainya Ustaz. Hmm. Bapak Nana lagi pulang kampung Ustaz. Oh gitu. Hmm. Baik, baik. Nggak apa-apa. Ya, kalau baca dari layar nggak apa-apa. Antum pakai apa? HP apa laptop? Kalau pakai laptop lebih enak ya. Nah, layarnya besar. Baik, nabda. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqa bi tafsiril Quran wa annahu al-hakimu alladhi lahul hikmatu tammatu. Ya, tasdid di sini ya. Tammatu asyamilatu li jami'i ma qadahu wa qaddarahu wa khalaqahu wa jami'i ma syara'ahu. Ya, jami'i di sini maktub ke sini ya, li jami'i di sini pertama tadi. La yakhruju an hikmatihi makhluqun. Nah, tadi
untuk baca makhluk ya, diperjelas harokatnya masyru' wala masyru'un. Taib. Asmaul Husna yang selanjutnya yang merupakan contoh penerapan alif lam al istighraqiyah lil jins, yaitu nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim sendiri merupakan wazan isim fa'il atau sigoh mubalaghah dari ya, kata hakama yahkumu, ya, dari akar kata hikmah. Artinya Al-Hakim yang memiliki hikmah, yang bijaksana. Alladzi lahul hikmatut tamah, ya, yang memiliki hikmah yang sempurna. Asyamilah, yang mencakup li jami'i ma qadahu, ya, segala hal yang Allah tetapkan, wa qaddarahu, dan Allah takdirkan, wa khalaqahu, dan Allah ciptakan. Mencakup juga wa jami'i ma syara'ahu, ya, segala hal yang Allah syariatkan. La yakhruju an hikmatihi makhlukun. Ya, perhatikan cara mengartikannya kalau susun kalimatnya seperti ini. La yakhruju an hikmatihi makhlukun. Ya, makhluknya di belakang ditaruh, harusnya kan ya makhlukun la yakhruju gitu ya. Nah, maka kalau di belakang kan seperti ini berarti ada makna hasar di situ. Nah, kita katakan ya tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari hikmah Allah. Wala masyru'un, begitu juga tidak ada satu pensyariatan pun yang keluar dari hikmah Allah. Nah, jadi dari mana kita mengambil makna bahwasanya Allah itu memiliki hikmah yang sempurna dalam segala hal dan seterusnya? Dari mana kita ambil makna yang ini tadi? Dari penggunaan alif lam ini. Nah, jadi dari alif lam ini kita tahu bahwasanya hikmah Allah itu adalah hikmah yang sempurna, menyeluruh, ya, tidak ada satupun makhluk ataupun masyru' yang keluar dari ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia itu ada yang hakim, misalkan ya, ada Luqman Al-Hakim, ya, karena dia bijaksana sekali, ya, Luqman itu. Ya. Nabi juga hakim, ya. Beliau, ucapan beliau ya penuh hikmah, ya, jawami'ul kalimnya. Banyak juga para ulama yang hakim, ya, yang ucapan mereka mengandung hikmah, perbuatan mereka juga menggambarkan hikmah dan seterusnya. Ya, tapi hikmah-hikmah yang dimiliki oleh makhluk ya tidak akan sesempurna hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna seperti kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saking sempurnanya kebijaksanaan Allah, dia mencakup seluruh hal, ya. Entah itu ya adalah ya makhluk ataupun masyru'. Ya, apa bedanya makhluk sama masyru'? Makhluk itu ya kita, manusia, jin, tumbuhan, malaikat dan seterusnya masuk ke makhluk. Adapun masyru' itu segala hal yang Allah syariatkan. Salat, puasa, bersabar, membaca Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Itu artinya masyru'. Ya, artinya apa? Artinya segala hal yang Allah syariatkan, maka itu mengandung hikmah. Makanya ada sebuah kaidah dalam bab akidah yang berbunyi ya af'alullahi manutotun bil hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah itu terikat dengan hikmah. Ya, af'alullahi manutotun bil hikmah. Ini salah satu kaidah yang perlu kita ya apa namanya resapi baik-baik, terutama ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya di setiap apa yang Allah perbuat itu ada hikmah, ya. Ya, entah kita ketahui ataupun tidak, ya. Nah, ya, jadi ketika Allah menurunkan hujan itu kan termasuk perbuatan perbuatan Allah. Itu af'alullah, ya, perbuatan-perbuatan Allah. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu ya manutah, terikat dengan hikmah.
Kalau manusia mungkin melakukan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya, ya. Bahkan ada kerusakan di baliknya. Minum khamar, ada kerusakan bagi badan, bagi masyarakat, bagi agama, ya. Ya, makan, ya, itu perbuatan, ya. Ya, hikmahnya hanya terbatas pada dirinya sendiri misalkan, ya. Tapi kalau perbuatannya Allah, ya, dia mengandung hikmah yang sempurna. Ya, meskipun di zahirnya di pandangan manusia, perbuatan Allah itu mengandung mudarat. Misalkan Allah takdirkan adanya banjir, gempa bumi, bencana alam, sebagainya. Ya, di pandangan manusia itu adalah mengandung mudarat. Tapi tidak boleh menisbatkan mudarat kepada Allah atau kepada perbuatan Allah. Ya, Allah hendak mencelakai hambanya, nggak mungkin. Ya, ada hikmah di balik itu. Ya, dan karena keterbatasan ilmu kita sebagai manusia, ya, maka tidak semua hikmah itu bisa kita lihat, bisa kita pahami, gitu. Makanya orang ketika tertimpa musibah itu, ya, digambarkan oleh Nabi sebagai sodmah, ya, sebagai hantaman terhadap mentalnya, terhadap jiwanya. Ya, sehingga hantaman musibah itu menghalangi dia dari melihat hikmah di balik musibah itu. Ya, nah, ya, makanya Nabi perintahkan kita untuk bersabar, ya, ketika mendapati musibah, karena hanya dengan sabar, ya, kita bisa melihat apa hikmah di balik musibah-musibah itu. Ya, sabar itu kan artinya menahan jiwa, artinya harus tenang dulu, baru bisa jernih kita melihat hikmah di balik musibah-musibah. Ketetapan Allah bisa jadi di pandangan kita adalah buruk, ya, tapi, ya, bagi Allah tidak ada ketetapan yang buruk itu. Ya, baik dan buruknya itu di pandangan kita saja. Ya, tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, maka seluruh yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Nah, baik. Ya, jadi hikmah Allah, ya, tidak akan apa namanya mencakup seluruh makhluk dan seluruh masyru'. Ya, salat ada hikmahnya, ya, zakat ada hikmahnya dan seterusnya. Ya, namun tidak semua hikmah itu diketahui, gitu ya. Nah, ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui hikmahnya itu yang disebut dengan istilah ibadah mahdoh. Ya, pernah dengar istilah ibadah mahdoh? Ya, Ustaz. Nah, mahdoh itu artinya murni, murni bentuk penghambaan tanpa kita tahu hikmahnya apa. Ya, misalkan, kenapa kita sholat zuhur 4 rakaat? Ya, kenapa enggak 2 rakaat saja atau 3 rakaat saja? Ya, kita nggak tahu hikmahnya, tapi kita tetap laksanakan. Ya, karena nggak semua ibadah itu kita harus tahu hikmahnya. Itu justru ujian bagi, ya, orang yang beriman. Mau nggak dia tetap beribadah meskipun nggak tahu hikmah di balik ibadah itu. Ya. Nah, jadi Allah sengaja tutupi kita dari hikmah di balik, ya, ibadah-ibadah tertentu, ya, tujuannya untuk melihat, ya, bisa nggak tetap ibadah kita walaupun nggak tahu hikmahnya. Kalau kita katakan misalkan ke orang, ya, puasa itu hikmahnya adalah menyehatkan badan. Semangat dia puasa, ya, karena niatnya buat menyehatkan badan. Tapi bayangkan kalau kita bilang puasalah, ya, karena Allah perintahkan. Mungkin dia agak males-malesan, ya, karena dia nggak melihat ada efek langsung, gitu, ya, nggak melihat ada hikmah langsung dari, ya, ibadah tersebut. Ya. Nah, padahal Allah mensyaratkan ibadah tidak seluruhnya adalah ibadah yang, ya, yang kita ketahui hikmahnya. Yang diketahui hikmahnya itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah itu ada dua, ya. Ada yang ghairu mahdhah, ada yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu yang kita ketahui hikmahnya melalui dalil yang ada. Ya. Adapun ibadah mahdhah itu murni peribadahan. Ya, murni bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Baik. Kemudian nama yang kedua, ya, Al-Aziz. Ya. Alladzi lahu jami'u ma'ani al-izzati ala wajhil kamalid tammi, ya, sifat untuk al-kamal, ya, min kulli wajhin.
Ya, izzatul quwwati wa izzatul imtina'i wa izzatul qahri wal ghalabati. Wa anna jami'al khalqi fi ghayati dhulli, ya, wa nihayatil faqri wa muntahal hajati. Nah, nggak bertasdid jim itu ya, bukan hajah. Ya, hajah itu isim fa'il dari haji jadinya. Ya. Hajah ya hujju hajah. Nah, di sini hajah ya, dari kata ihtaja yahtaju hajah, hajat ya. Wad darurati ya, ila rabbihim. Baik. Wa annahu al-aziz. Kalau al-hakim itu dari kata hakama yahkumu, ya, al-aziz itu dari kata azza ya'izzu, yang artinya menguatkan atau mengokohkan. Makanya kalau antum belajar ilmu mustalah hadis, ya hadis ahad itu dibagi menjadi tiga, ya, gharib, aziz, dan masyhur. Hadis aziz itu hadis yang di salah satu tobakoh sanadnya ada dua perawi. Nah, misalkan hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi dan seterusnya. Itu hadis aziz. Ya, kenapa dinamakan aziz? Ya, karena perawinya ada dua dalam satu tingkatan sanad. Ya, dan dua perawi ini saling menguatkan. Ya, dua kan lebih kuat daripada satu. Nah, kalau satu namanya gori. Nah, jadi sesuatu yang kuat, yang perkasa itu disebutnya al-aziz. Ya, maka kalau kita mengatakan Allah adalah al-aziz, artinya Allah maha perkasa. Nah, nah, ya, itu kalau kita katakan aziz dari kata azza ya azu afwan, bukan azza ya izu ya. Azza ya azu. Ya, tapi kalau kita katakan aziz dari kata azza ya izu, ya, maka maknanya adalah izzah, kemuliaan. Jadi al-aziz artinya yang maha memiliki izzah, yang malah maha memiliki ya izzah. Izzah itu ya kemuliaan, gitu ya. Ya, nah, ya, jadi bisa dua-duanya. Aziz itu bisa dari kata azza ya azu atau azza ya izzu. Ya, mananya sama-sama bagus. Kalau azza ya azu, aziz artinya perkasa. Ya azza ya izzu artinya izzah. Ya, artinya juga ya kemuliaan. Ya, bedanya dengan azim apa? Ya, kemuliaan di sini maksudnya al-azim sama al-jalal itu kan kemuliaan juga artinya ya. Kalau al-izzah yaitu ya kemuliaan dari sisi kekuatannya. Jadi dia mulia karena dia kuat. Dia punya kekuasaan yang luas. Ya, itu izzah. Ya, makanya orang dikatakan memiliki izzah ya, ketika dia bisa menjaga nama baiknya. Ya, kan sering kita dengar istilah ya, perempuan yang memiliki izzah itu sangat berharga. Perempuan yang solehah adalah perempuan yang memiliki izzah. Ya, seringkali diartikan izzah itu dalam bahasa Indonesia adalah dengan kemuliaan jiwa atau harga diri. Ya, nah, ya. Kenapa? Apa korelasinya dengan kekuatan? Ya, karena izzah itu orang yang mampu menjaga ya, dirinya dari hal-hal yang menghilangkan atau merendahkan ya, kemuliaannya. Nah, dia mampu berarti kan dia kuat. Dia punya kekuatan untuk ya, menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang membuat dia terhina. Baik. Jadi Al-Aziz karena adanya alif lam di sini, maka maknanya adalah alladzi lahu jami'u ma'ani al-izzah, yaitu zat yang memiliki seluruh makna yang dikandung oleh kata al-izzah itu. Ala wajhil kamalitam, ya secara al-kamal, secara sempurna, secara lengkap, min kulli wajhin, ya, dari segala sisi, ya, dari segala segala sisi. Nah, perhatikan di situ ada kata ya, al-kamal ya, dan at-tam. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini dua kata ini artinya sama. Ya, al-kamal sempurna, kamil, ya. At-tam itu juga artinya sempurna.
Ya. Nah, ya, kalau nama-nama Allah itu biasanya kita gunakan al-kamal. Ya, kalau at-tam itu ya konteksnya di luar itu. Ya, ya, jadi al-kamal itu artinya adalah sesuatu yang sempurna tanpa didahului oleh kekurangan. Jadi dia memang sudah sempurna dari sananya, itu al-kamal. Ya. Tapi kalau at-tam, ya, itu tadinya kurang, kemudian dilengkapi. Nah, jadi dia didahului oleh kekurangan dulu, itu at-tam. Makanya di ayat kita katakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan bagi kalian agama. Nah, berarti apakah agama itu sebelumnya ada aibnya, ada kekurangannya? Enggak. Agama itu memang dari sananya sudah sempurna. Ya, tapi sekarang ya Allah jadikan dia lebih sempurna lagi. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Ya, dan aku sempurnakan nikmat. Ya, berarti tadinya nikmat bagi hamba itu kurang. Nikmat bagi para sahabat dan nabi itu kurang. Ya, nikmatnya kurang. Nah, sekarang disempurnakan dengan turunnya ayat itu. Gitu. Nah, ya, ya misalkan eh, seseorang alim, ya, yang dia menguasai sebuah materi, sebuah ilmu, ya, wawasannya luas, kemudian dia menguasai juga metode-metode pengajaran dan memiliki akhlak yang baik, ya, agama yang baik. Nah, maka ya, orang yang seperti ini dikatakan dia memiliki kamal dalam profesinya, dalam ya apa namanya keilmuannya, dia memiliki sifat kamal di situ. Ya, tentunya tidak sekuat atau sesempurna kamalnya Allah tentunya ya. Kita ngomong ini ruang lingkup makhluk. Jadi seseorang alim yang menguasai materi, wawasannya luas, ya, pemahamannya bagus, dia dikatakan memiliki kamal, ya, memiliki kamal. Nah, adapun atam, ya, atam itu ya, sesuatu misalkan ya, logikanya atau analoginya, ya, sepiring makanan itu disebut tam kalau semua komponen makanan itu ada di situ. Nasi, lauk, sayur. Ya, sudah ada di piring itu. Ya. Ya, jadi meskipun mungkin rasanya biasa saja, ya, tapi dia sudah disebut tam. Ya. Antum, ya, di piring antum ada nasi, ada lauk, ada sayur, tapi kualitasnya jelek. Lauk memang lauk, tapi kualitasnya jelek. Sehingga rasanya nggak terlalu enak. Sayurnya juga begitu. Ya, rasanya biasa saja misalkan. Nah, ini namanya tam, tapi tidak kamil. Gitu. Ya. Ya, kalau kamil, maka ya, jumlah komponennya lengkap, nasi, lauk, sayur, dan rasanya juga enak. Gitu. Ya, kandungan gizinya tinggi. Ya, itu beda antara al-kamal dengan at-tam. Intinya, al-kamal itu ya, dari sisi kualitasnya. Ya, kalau at-tam itu dari sisi kuantitasnya. Ya, perbedaan yang lain, al-kamal itu didahului oleh ya, al-kamal tidak didahului oleh sifat kurang, sedangkan at-tam didahului oleh sifat kurang. Ya. Nah, baik. Ya, jadi di sini dikumpulkan dua-duanya. Ala wajhil kamalit tam. Ya. Kalau dua-duanya dikumpul begini, berarti maknanya satu, al-kamal gitu ya. Nah, ini seperti Islam dan iman ya. Kalau disebutkan ya idza jitama'a ya iftaraqo idza iftaraqo jitama'a. Paham kaidah itu ya? Idza iftaraqo jitama'a itu ya. Pernah dengar antum? Ustaz. Iman dan Islam kalau disebutkan berbarengan ya maka yang satu maknanya beda, yang satu lagi maknanya beda. Ya, tapi kalau disebutkan sendirian terpisah maka iman artinya Islam, Islam artinya iman. Ya, pernah dengar antum kayaknya, cuman karena bahasa Arab jadinya kurang familiar. Ya. Hmm, gitu ya. Jadi al-kamal tam, kalau kita katakan al-kamal ya, al-kamal ya secara sendirian saja ya maka mananya juga mencakup atam
Ya, tapi kalau disebutkan ya, terpisah begini, maka dia mengandung ya mana yang berdiri sendiri. Gitu. Baik. Jadi Al-Aziz artinya zat yang memiliki ya, seluruh kandungan makna dari kata Al-Izzah secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Ya, dari segala sisi itu apa maksudnya? Ya, dari dua sisi di sini ya. Yang pertama adalah ya, Allah itu ya, punya izzatul quwwah dan seterusnya. Ya, kemudian selanjutnya sisi yang kedua di kalimat selanjutnya. Ya, ini sisi yang kedua maksudnya. Jadi Allah itu aziz dari sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Sisi yang pertama itu apa? Dari zat Allah sendiri. Allah itu punya kuah, punya kekuatan ya, yang ya perkasa tentunya. Ya. Alim tina, Allah itu juga punya kekuasaan berupa alim tina. Alim tina itu menahan sesuatu dari makhluk. Ya, antum ya akan terkena bahaya. Allah jaga antum dari bahaya itu. Nah, ini namanya izzatul imtina. Ya. Nah, ada seseorang yang dia ditahan rezekinya oleh Allah. Nah, itu izzatul imtina namanya. Nah, kemudian ada namanya izzatul qahri wal ghalabah. Izzah berupa ya qahr wal ghalabah. Ya, qahr dan ghalabah kurang lebih maknanya sama di sini. Ya, artinya dominasi. Ya, Allah itu punya kekuatan yang mendominasi. Karena kalau makhluk ada yang kuat, tapi kekuatannya itu tidak mendominasi orang lain. Ya, mendominasi itu maksudnya membuat orang lain tunduk di bawahnya. Nah, ada orang yang kuat tapi dia tidak mendominasi. Kuat sih kuat tapi tidak mendominasi. Entah kuat secara ya kekuasaan atau secara fisik. Ya, tapi dia tidak mendominasi orang lain. Nah, kalau kekuasaannya Allah itu tidak. Ya, kalau kita katakan Allah itu kuat, berarti ya kekuatan makhluk itu ya, berada di bawahnya kekuatan Allah. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Allah kuat, makhluk juga ada yang kuat. Nggak bisa disandingkan itu ya. Ya, nggak bisa disejajarkan itu. Baik, itu yang pertama, sisi yang pertama bahwasanya Allah itu punya izzah dari ya, zatnya. Ya, kemudian dari sisi makhluk, ya. Wa anna jami'al khalqi fi ghayati dzulli. Bahwasanya seluruh makhluk itu berada pada puncak kehinaan. Ya, artinya hina sekali. Makanya kita disebutnya abdun, hamba, budak kita itu, ya budak bagi Allah. Ya, tapi kan kaidahnya semakin kita menghamba ya kepada Allah maka semakin mulia pula. Ya, penghambaan kepada Allah tidak bisa disamakan dengan penghambaan kepada makhluk. Ya, ya budak kalau di dunia itu memang hina karena dia kuasai oleh tuannya. Ya, kehinaan kalau budak di dunia. Nah, tapi kalau ya kita menjadi budaknya Allah, ya, maka itu justru adalah kemuliaan. Ya, semakin kita taat kepada Allah, semakin mulia pula kita di mata Allah. Nah, jami al-khalqi fi ghayati dzulli. Seluruh makhluk itu berada pada puncak ya, dari kehinaan. Ya, wa nihayatil faqri dan berada pada ujung dari al-faqr. Al-faqr ini bukan kemiskinan nantinya ya. Al-faqr itu ya artinya ya merasa butuh kepada Allah. Ya, maka di Al-Quran dikatakan ya Yohanes antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu yang butuh kepada Allah. Ya. Allah itu yang goni. Goni itu artinya merasa cukup. Allah itu merasa cukup dari kalian. Artinya Allah nggak butuh kalian. Kalian yang butuh kepada Allah. Ya. Nah, wa muntahal hajah. Ya. Dan seluruh makhluk itu berada pada ujung dari al-hajah. Ya, kebutuhan. Sama dengan nihayatul faqr tadi. Al-hajahnya al-faqr tadi. Wad-darurah. Ya, hajah itu kebutuhan secara umum. Ya, mendesak ataupun tidak, itu hajah namanya. Ya, adapun ad-darurah itu kebutuhan yang mendesak. Itu ad-darurah. Kalau hal hajah itu kebutuhan umum. Bisa mendesak, bisa tidak.
ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Jadi Allah itu maha kuat dan kita itu ya adalah hamba yang sangat lemah gitu. Ya, jadi kalau kita katakan Allah maha kuat, misalkan di level paling tinggi, kemudian makhluk berada di bawahnya pas, misalkan. Atau kita katakan mendekati kekuatan Allah. Nah, ini nggak sempurna mana al-izzahnya. Ya. Jadi antum jangan bandingkan level 1 dengan level 2. Level 1 itu Allah, level 2 itu makhluk. Ya. Yang pertama kekuatannya, izzahnya Allah, kemudian yang kedua adalah izzahnya manusia di bawahnya langsung. Enggak. Antum bandingkannya adalah yang pertama adalah di puncaknya itu adalah izzahnya Allah, kemudian izzahnya makhluk berada di dasar sekali. Ya, 1 banding 100 lah gitu. Bukan 1 banding 2 gitu maksudnya ya. Ya. Nah, katakanlah misalkan ada seorang atlet angkat beban. Atlet yang pertama mampu mengangkat 90 kilo barbel. Atlet yang kedua mampu mengangkat ya, 85 kilo barbel. Ya. Nah, yang seperti ini kita katakan kalau kita tolak ukur kepada angka-angka itu, maka berarti yang 90 lebih kuat daripada yang 85. Tapi kekuatannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena ada orang lain yang kekuatannya mendekati kekuatan dia. Gitu. Kalau dia sakit ya, atau tiba-tiba dicedera, maka dia akan dilewati oleh orang yang berada di bawahnya tadi. Ya, jadi nggak kuat lagi gitu. Nah, nggak seperti itu kita memahami izzahnya Allah. Izzahnya Allah itu level 1, izzahnya makhluk itu level 100, bawah sekali tingkatan 100 gitu. Ya, ya nggak bisa dibandingkan dengan izzahnya Allah. Baik. Nah, sampai sini jelas ya? Ada yang tanyakan makna Al-Aziz di sini? masuk insyaallah. Baik. Wa annahu ar-rahimu alladzi lahu jami'u ma'ani ar-rahmati. Dan bahwasanya Allah itu Ar-Rahim. Nama selanjutnya dari Asmaul Husna yang ada alif lamnya itu adalah Ar-Rahim. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki seluruh kandungan makna rahmat? Ya, dari adanya alif lam di sini. Nah, jadi ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat rahmat, ya nggak bisa kita samakan dengan rahmatnya manusia. Ya, kalau di dunia atau makhluk gitu ya, ya kasih sayang yang paling tinggi itu adalah seorang ibu kepada anaknya. Ya, kasih sayang yang paling level tinggi itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, tapi tidak bisa disamakan antara kasih sayang Allah ya kepada hambanya dengan kasih sayang seorang ibu. Ya, jadi jauh lebih di atas itu gitu. Ya, seorang ibu aja kita lihat bagaimana dia sangat menyayangi anaknya. Maka kasih sayang Allah ya, jauh lebih sempurna dibanding itu. Nah, alladzi wasi'at rahmatuhu kullasyai. Yang rahmatnya Allah itu ya, rahmatuhu di sini fa'il dari wasi'at ya. Ya, wasi'at rahmatuhu kulla maf'ulun bih. Ya. Yang seluruh rahmat Allah itu wasi'ah. Wasi'at artinya mencakup kullasyai, segala sesuatu. Ya. Walam yakhilla, ya, atau bisa dibaca yakhilla. Walam yakhilla, khalla yakhillu ya. Ya, majzum jadi yakhilla. Walam yakhilla makhlukun min ihsanihi torfata ainin. Tidak ada satu makhluk pun yang luput. Ya, yakhilla itu dari kata khalun, ya, artinya suatu yang khali, ya, suatu yang kosong, luput maksudnya. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari ihsannya Allah, ya, dari kebaikannya Allah. Torfata ainin, meskipun hanya sekejap mata, ya, meskipun hanya sekejap mata. Ya. Jadi ya, ada orang yang mengatakan, oh, saya tidak disayangi oleh Allah.
buktinya saya diuji dengan ini dengan itu. Enggak, ya. Adanya kita justru itu adalah bentuk ya, nyata dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ada saja itu sudah bentuk rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya Allah tidak menyayangi kita lagi misalkan. Ya, ya, itu enggak, jangan seperti itu ya. Nah, karena itu bertentangan juga dengan ayat la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan pernah ngerasa ditinggalkan oleh Allah. Ya, maka ada kalam para ulama ya, kalam ahli hikmah mengatakan jika kita merasakan merasa ditinggalkan oleh Allah, ya, sebenarnya kitalah yang meninggalkan Allah. Jadi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Jadi kalau kita ngerasa sendirian, tidak disayangi oleh Allah, kita yang menjauh itu bukan Allah yang menjauh. Ya. Maka para ulama menyikapi rasa sendirian, rasa sedih, rasa galau itu sebagai apa? Sebagai teguran untuk semakin mendekat kepada Allah. Ya. Kalau para ulama merasa sedih, galau, tiba-tiba kan kadang kita sebagai manusia, kadang emosi itu kan ya, ya bergejolak ya, emosi itu, perasaan itu naik turun, berubah-ubah. Ya. Para ulama ketika mereka merasa tiba-tiba ngerasa sedih, ya, itu mereka sikapi sebagai sebuah sinyal bahwasanya oh ini waktunya kembali kepada Allah. Nah, fafirru ilallah. Ya, itu teguran. Ya, mereka menganggap itu sebagai sebuah teguran. Ya, maka kalau kita lihat sekarang logikanya, kalau ada orang galau, sedih, ya, malah pelariannya kepada maksiat kan semakin jauh dari Allah. Padahal galau sedihnya itu teguran dari Allah atas dosanya, atas jauhnya dia dari Allah. Ditegur dengan rasa sedih itu, malah malah mencari pelarian kepada maksiat. Ya, galau, minum khamar, pakai narkoba, ya semakin jauh dari Allah, semakin galau justru jadinya. Gitu. Jadi Allah tidak pernah ya, meninggalkan kita, kita yang meninggalkan. Baik. Jadi tidak ada satupun makhluk yang luput dari kebaikan Allah sekejap mata pun. Wassalat rahmatuhu. Ya, wassalat di sini failnya juga sama ya, rahmatuhu. Haitsu wassala ilmuhu. Rahmat Allah itu sampai kemanapun ilmunya Allah itu sampai. Ya, ya. Kemarin sudah kita bahas nama Al-Alim ya, bosnya ilmunya Allah itu mencakup seluruh sesuatu. Ilmu Allah itu maha sempurna. Nggak ada yang luput dari ilmunya Allah. Berarti kalau kita mengatakan kasih sayang Allah itu sampai ya, di mana, sejauh mana ilmunya Allah, ya, sampai situlah kasih sayang Allah. Ya, berarti kasih sayang Allah itu mencakup ya, seluruh sesuatu, ya, seluruh hal. Ya, karena ilmu Allah ya, tidak ada batasannya. Ya, maka berarti kasih sayang Allah juga tidak ada batasannya. Nah, itulah makna dari ayat surat Ghafir ayat 7 Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, Engkau itu ya rahmat Engkau mencakup seluruh sesuatu dan ilmumu juga mencakup seluruh ya, sesuatu. Nah, kenapa digandeng rahmat dengan ilmu di sini? Untuk menunjukkan bahwasanya ya, sejauh mana ilmu Allah, sejauh itulah rahmat Allah. Wa annahul quddusu assalamu al-mu'azzamu. Ya, kemudian ya, itu nama yang terakhir ya. Kemudian beliau sebutkan dan lain-lain gitu ya. Wa annahu al-quddus yang maha suci, assalam yang maha ya, membawa keselamatan, al-mu'azzam yang maha diagungkan, al-munazzah an kulli aibin wa afatin wa naqsin yang maha disucikan dari seluruh aib, kekurangan dan celah. Ya, aib, afah, naqas itu kurang lebih sama. Wa an mumatsalati ahadin yang maha suci dari penyerupaan dengan sesuatu apapun. Wa an yakuna lahu niddun min khalqihi dan maha suci dari memiliki niddun ya. Niddun artinya tandingan min khalqihi dari makhluknya. Ya, jadi nama-nama Allah yang lain antum bisa kaji lebih mendalam dengan mengikuti kaidah ini tadi.
Kalau Ar-Rahim tadi kita pahami bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmat yang maha sempurna, berarti Al-Qudus juga begitu. Al-Qudus berarti Allah memiliki sifat Quds, ya, sifat kesucian yang maha sempurna. Nah, maka kita ta'ammul di situ. Ya, kita ta'ammul. Antum, ya, apa namanya? Nanti ketika merojaah sempatkan waktu, khususkan waktu untuk ya fokus kepada mana seperti ini. Ya, antum diam, ya, merenung, hilangkan segala distraksi yang ada di sekitar antum, kemudian ya antum meresapi mana Al-Quddus. Misalkan contohnya ya, Al-Quddus itu artinya maha suci, alif lam itu menunjukkan Allah itu sucinya, itu sucinya Allah, kesuciannya Allah itu adalah kesucian yang sempurna, yang hakiki, ya. Ya, maka berarti Allah yang maha suci itu, ya, tidak pantas kita nistakan dengan mengatakan dia ya, memiliki anak. Ya, dari situ antum akan lihat betapa buruknya ucapan orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu memiliki anak. Nah, terus mana-mana seperti itu orang merenungkan, ya. Nah, merenungkan lebih dalam, ya. Nah, kemudian salah satu kaidah dalam berdoa dengan Asmaul Husna, ya, gunakan, ya, nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan antum, ya, sesuai dengan apa yang antum rasakan. Ya, misalkan antum sedang butuh kepada bantuan finansial, bantuan rezeki dari Allah, rezeki antum macet, terhambat misalkan. Nah, maka antum tadabburi makna dari nama Allah Al-Ghani. Ya, antum dalami kekayaan Allah itu maha sempurna, dan saya ini adalah hambanya Allah. Ya, bagaimana mungkin saya merasa miskin, ya, padahal ya Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Antum dalami, ya, atau membaca para ulama mensyarah makna al-ghani, ya, di antaranya misalkan kisahnya Abdullah bin Zubair al-Awwam, ya, ketika beliau akan wafat, ya, dia berpesan kepada anaknya, ya, kalau nanti saya meninggal kemudian harta saya habis untuk bayar hutang, maka mintalah kepada tuannya Zubair, ya, Maula Az-Zubair. Maka anaknya nanya, siapa tuannya Zubair? Ya, maka Zubair menjawab, Allah. Nah, itu bentuk tawakal, bagaimana percayaannya dia kepada Allah, ya, yang sangat tinggi gitu. Nah, ya, dia sempatkan waktu untuk mendalami, mentadaburi, ya, Asmaul Husna itu. Ya, kita masuk ke dalam apa namanya, hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang menghafal 99 nama Allah maka dia masuk surga. Menghafal bukan hanya sekedar menghafal itu maksudnya, ya. Ya, tafsiran dari para ulama, menghafal itu maksudnya disertai dengan tadabbur terhadap kandungan maknanya. Antum akan rasakan perubahan yang drastis sekali kalau antum, ya, namanya, melakukan ini, ya, mentadabburi nama-nama Allah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau lagi galau, ya tadabburi mana Allah Ar-Rahim tadi misalkan, atau Al-Aziz. Ya, kalau antum lagi, ya, apa namanya, ya, lagi merasa senang, ya tadabburi mana Allah yang ada kaitannya dengan, ya, perasaan itu, dan seterusnya. Wa hakadza baqiyatul asma'il husna. Begitulah seluruh, ya, asmaul husna yang lainnya. Ya, baqiyatnya yang lainnya. I'tabirha bihadhil qaidatil jalilah. I'tabirha artinya perlakukanlah dia, nama-nama yang lain maksudnya, bihadhil qaidatil jalilah, dengan kaidah yang mulia ini. Ya, kalau antum perlakukan seluruh nama-nama Allah yang lainnya selain yang disebutkan di sini dengan kaidah tadi, ya, kaidah alif lam itu, yanfatihu laka babun azimun, maka akan terbuka bagimu, ya, bab yang luar biasa, bab yang mulia, min abwabi ma'rifatillah, dari pintu-pintu pengenalan terhadap Allah. Bal aslu ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uhul husna. Nah, ini kaidah, ya, hafalkan ini. Ya. Aslu ma'rifatillahi ta'ala ma'rifatu ma tahtawi alaihi asma'uhul husna, ya, minal ma'ani al-azimah. Ya, minal ma'ani
al-azimah. Hafalkan ini. Asal dari, artinya paling dasar, fundamental, paling penting dari pengenalan terhadap Allah adalah mengenali kandungan dari Asmaul Husna. Ya, itu mana-mana yang luar biasa. Tahtawi artinya mengandung. Ya. Nah, antum tahu sendiri dalam matan salah satu usul bahwasanya kewajiban pertama seorang hamba itu adalah ma'rifatullah, mengenali Allah. Dari mana kita mulai mengenali Allah? Yaitu dengan mempelajari kandungan dari nama-nama Allah. Itu yang pertama kali. Ya. Ya, jadi ma'rifatullah itu banyak babnya, perinciannya luas. Ya, mulai dari mengenali Asmaul Husna. Nah, alhamdulillah. Nah, Anda sarankan antum baca kitab ya, Fikih al Asmaul Husna, ya, karangan Syekh Abdul Razak. Itu kitab yang kita tahu kitab yang terbaik untuk membahas al Asmaul Husna. Bihasabi ma yaqdiru alaihi al-abdu. Ya, sesuai dengan apa yang dimampu oleh seorang hamba. Ya, mendalami mana Asmaul Husna itu kan beda-beda tingkatan orang ya. Ya, orang dalam memahami Asmaul Husna itu beda-beda. Kalau antum ketika mendengar kata Al-Aziz biasa-biasa saja, ya memang berarti sejauh itulah pemahaman antum terhadap nama tersebut. Gitu. Semakin jauh antum belajar, maka semakin dalam pula tadabbur antum terhadap Asmaul Husna. Wa illa fala yablughu ilmu ahadin minal khalqi. Ya, ya, tidak mungkin ya, kita mempelajari nama-nama Allah dan kita mengetahui seluruh makna yang dikandung oleh nama Allah itu tidak mungkin. Ya, makanya dikatakan di sini sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba. Ya, karena tidak mungkin ya, ilmu seseorang itu mampu untuk memahami seluruh kandungan Asmaul Husna itu nggak mungkin. Wala yuhsi ahadun sana'an alaihi. Dan tidak mungkin manusia itu, siapapun dia, nggak mungkin bisa menghitung, yuhsiyati menghitung, sana'an alaihi, pujian kepada Allah. Bal huwa kama asna ala nafsih. Makanya kita katakan, ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya huwa kama asna ala nafsi. Allah itu sebagaimana Allah memuji dirinya. Ya. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduhu. Ya, ini juga kaidah ya, luar biasa ini kaidah. Ya. Allah itu ya, mulia sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduhu. Dan lebih terpuji dari pujian-pujiannya hamba. Ya. Jadi mau sesempurna apapun kita memuji Allah, tidak akan sempurna pujian itu. Tidak mewakili seluruh sifat kemuliaan Allah maksudnya. Ya, tidak mencakup seluruh kemuliaan Allah. Ya. Jadi makanya dikatakan kan ya pada konteks syukur para ulama mengatakan syukur kita itu butuh kepada syukur. Kita bersyukur itu juga patut disyukuri. Ya, kita bisa bersyukur kepada Allah itu juga merupakan rezeki dari Allah kan. Nah, maka itu patut disyukuri juga gitu. Nah, maka ya bisa kita kiaskan juga untuk alhamdu ini memuji Allah. Ya, maka memuji Allah ya itu pujian kita kepada Allah itu tidak akan ya sempurna gitu ya. Pujian kita itu pun ya masih butuh dipuji. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ketika antum mengatakan alhamdulillah, untuk memuji Allah, Allah Maha ini Maha itu, untuk memuji Allah, ya. Pujian antum itu siapa yang menggerakkan lisan antum untuk memuji Allah? Allah juga kan. Maka karena Allah telah menggerakkan lisan antum untuk memujinya, itu pun butuh dipuji. Berdasarkan hal itu Allah kita ya berhak untuk dipuji. Afwan, bukan butuh dipuji, berhak dipuji. Ya. Yang menggerakkan lisan antum untuk memuji Allah kan Allah. Maka Allah berhak dipuji karena telah menggerakkan lisan antum untuk memujinya. Gitu. Eksponensial jadinya.
ya, pangkat-pangkat terus begitu, sehingga ya nggak akan bisa gitu seseorang menghitung pujian kepada Allah itu, atau dia merasa dia telah memuji Allah dengan sempurna, nggak bisa. Ya. Nah, jadi Allah sebagaimana yang ia ya, sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah untuk dirinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Fal birru yashmulu jami'an wa'il birri wal khairi wa tashmulu taqwa jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min anwa'il ma'asi wal muharramat. 6. Ya, perhatikan di sini. Ya, di antara contohnya, ya, wa min dzalika, dan contoh dalam Al-Qur'an adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian ya, dalam melakukan albir, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, tawa'ana ya ta'awanu itu wazan tafa'ala. Ya, wazan tafa'ala itu bermakna saling, ya, saling tolong menolong. Bukan kita menolong, tapi dia juga menolong kita. Ya, satu sama lain itu ada apa namanya bahasa kita, ada interaksi gitu ya, ada timbal balik. Itu wazan tafa'ala, tajadala, ya, tatoroba, taqotala, itu maknanya saling. Fal birru yashmulu jami'an wa'il birri wal khair. Kata albir di dalam ayat ini, ya, ya, wa min dzalika, ini contoh untuk penggunaan alif lam yang lain ya. Kalau tadi kan selesai kita dari Asmaul Husna ya. Nah, udah itu penerapan alif lam pada Asmaul Husna. Sekarang penerapan alif lam selain pada Asmaul Husna, yaitu pada kata albir ya, dan kata at-taqwa di sini. Ini kan ada alif lamnya ya. Nah, di sini antum tulis ya wa min dzalika, ini alif lam maksudnya. Dzalika. Ya, karena kan udah panjang kita bahas Asmaul Husna. Ya, ini kembali lagi kita ke awal gitu ya. Bukan dzalika di sini Asmaul Husna. Beda tema dia. Nah, begitu juga al-ithmi sama al-udwan. Ini ada alif lamnya semua, dan alif lam ini adalah alif lam al-istighraqiyah itu. Maka ya, jangan saling tolong menolonglah dalam melakukan albir dan at-taqwa. Berarti maksudnya seluruh albir dan seluruh at-taqwa. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, alif lam istighraqiyah itu ya, cara mengetahuinya adalah dengan mengganti alif lamnya dengan kata kullu. Wa ta'awanu ala kulli birrin wa kulli taqwa. Wala ta'awanu ala kulli ismin wa kulli udwanin. Gitu. Maka albirru mencakup jami'an wa'il birri wal khair. Mencakup seluruh jenis albir al khair. Albir dengan al khair itu sendiri artinya kebaikan. Ya, albir al khair itu artinya sama. Nah, ada tiga kata yang artinya sering dikaitkan yaitu ya. Ada al khair, ada al bir, sama ada al ihsan. Ya, tiga kata yang sering disebut gitu ya. Nah, ya. Apa bedanya tiga kata ini? Al khair, al bir, sama al ihsan. Al khair itu yang paling luas cakupannya. Ya, maka seluruh hal yang bermanfaat mau di dunia maupun di akhirat, ya itu namanya al khair. Ya. Nah, maka dikatakan di ayat itu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan yang umum, mau dia dunia ataupun akhirat, ya selama dia bermanfaat, masuk dalam ayat ini, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Nah, kemudian kalau albir, misalkan di ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kenapa enggak lan tanalul khaira? Ya. Berarti lebih spesifik di sini. Kalau albir itu artinya khair yang melimpah. Ya, dia khair yang melimpah. Dan
dia kaitannya erat dengan takwa. Ya, sering antum dengar albir itu digandeng dengan at-taqwa. Ya, sebagaimana di ayat ini ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa sering digandeng dengan takwa? Ya, kata para ulama hubungannya adalah kalau takwa itu meninggalkan larangan, kalau bir itu menjalankan ketaatan dengan lapang dada. Albir ini puncak ketaatan dia. Ya, puncak ketaatan, puncak kebaikan itu albir itu. Jadi ketika antum melakukan sebuah kebaikan yang melimpah, yang banyak, enggak hanya sekali dua kali ya, tapi melimpah dan banyak, dan antum melakukan dengan lapang dada, itulah albir. Yang ulang sekali lagi, albir itu adalah ya kebaikan yang banyak dan dilakukan dengan lapang dada. Gitu. Nah, makanya dikatakan birrul walidain. Birrul walidain itu apakah hanya dengan ya memberi makan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja misalkan? Apakah itu doang namanya birrul walidain? Enggak. Birrul walidain itu banyak. Ya. Kenapa? Karena bir itu sendiri artinya adalah perbuatan baik yang banyak dan dilakukan dengan lapang dada. Kalau terpaksa enggak birrul walidain namanya. Ya, maka takwa sering dipasang dengan kata albir. Karena takwa artinya meninggalkan larangan dengan lapang dada, albir melakukan ketaatan dengan lapang dada. Nah, gunakan itu sekarang untuk memahami ayat tadi. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan memperoleh albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan ya, harta yang kalian cintai. Ya. Lan tanalul birra. Ya. Kalian tidak akan memperoleh albir. Oh, berarti albir di sini maksudnya kebaikan yang melimpah ya dan kelapangan dada. Artinya ya, lihat, kita nggak akan dapat kelapangan dada kalau kita nggak bisa menginfakkan harta yang paling kita cintai. Masih ada rasa pelit pada diri kita gitu maksudnya. Ya, dapat nggak pahala kalau kita nafkahkan sesuatu yang tidak kita cintai? Dapat pahala, tapi tidak sebanyak ya albir gitu. Dapatnya al khair. Nah, kalau ayat itu dibaca lantana lul khairo ya bertentangan secara makna. Ya, antum punya dua benda, ya, baru sama sudah usang. Yang antum infakkan benda yang usang. Dapat pahala antum, tapi nggak dapat albir. Karena albir itu adalah ya kebaikan ya yang banyak ya dan dilakukan dengan lapang dada. Artinya orang kalau dadanya lapang ya, maka dia akan bisa menginfakkan harta yang paling dia cintai. Ini kan berarti dia lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri kan ini luar biasa nih. Apa namanya puncak dari akhlak yang mulia albir itu. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Albirru husnul khuluq. Albir itu salah satunya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ya ya luas kan cakupan akhlak yang baik itu. Kalau kita lakukan akhlak yang baik itu dengan lapang dada dengan ketetapan hati yang kuat, maka kita pun akan mendapatkan yang namanya albir, kebaikan yang melimpah. Nah, itu albir. Dan yang ketiga tadi al-ihsan. Ya, al-ihsan itu ya, misalkan ya, di dalam surat hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, kalau dalam definisi hadis Jibril, ihsan itu beda lagi ya. Anta abdullah kana katarah itu beda lagi. Nah, yang kita maksud dengan al-ihsan itu adalah ya, berbuat baik, memperbagus sesuatu yang baik. Ya. Bersedekah itu perbuatan yang baik. Tapi dia bersedekah dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang kualitasnya bagus. Nah, ini namanya al-ihsan. Jadi nggak sekedar berbuat baik itu al-ihsan, tapi ya selevel di atas itu, gitu ya. Dia lebih fokus kepada kualitas kalau al-ihsan.
Ya, ketika antum memberikan sesuatu lebih dari yang diwajibkan, itu namanya ihsan. Ya. Nah, Allah menetapkan misalkan zakat itu ya, 2,5% zakat mal. Ya. Tapi antum mau sedekah lebih dari itu, ya, maka silahkan. Ya. Yang 2,5% itu menggugurkan kewajiban zakat. Ya. Selebihnya itu dihitung sebagai ihsan. Gitu ya. Nah, maka hal jazaul ihsan illal ihsan artinya kebaikan yang lebih, ya balasannya kebaikan yang lebih juga. Ya, paham maksudnya ya? Nah, jadi ketika misalkan analogi yang lain, antum punya uang 50.000, ya, antum punya uang 50.000, ya, kemudian antum ingin bersedekah dengan uang tersebut. Padahal itu hanya ya, harta yang antum punya hanya itu, hanya 50.000 itu saja. Tapi antum sedekahkan 50.000-nya. Maka jangan bayangkan antum akan dapat balasan 50.000 juga. Enggak. Lebih dari itu, gitu. Sedekah, katakanlah sedekah yang wajib, semisal zakat. Ya, katakanlah zakat wajib antum 50.000. Maka jangan bayangkan balasan dari Allah 50.000 juga. Pasti lebih dari itu, karena itu perbuatan ihsan antum. Ya, ihsan antum. Ya, artinya sesuatu yang lebih dari yang seharusnya. Ya, kayak anak misalkan minta ke antum 50.000, antum ngasihnya 60.000. Nah, ya, ya, itu namanya ihsan, lebih dari yang diwajibkan. Kalau seandainya permintaan wajib, gitu ya. Kalau sedekah kan ya tidak wajibnya. Nah, ya, jadi ringkasannya al khair itu sesuatu yang bermanfaat secara umum di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau al bir itu ya kebaikan yang apa tadi, kebaikan yang banyak ya, dan disertai dengan kayak lapang dada. Ya, kemudian kalau al ihsan yaitu kebaikan yang disempurnakan atau dilebihkan. Baik. Ya, maka untuk memahami ayat ini, kembali ke ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk memahami bahwasanya albir di sini berarti ya seluruh kebaikan. Ya, seluruh kebaikan. Al khair juga masuk ke situ berarti. Ya. Nah, jadi nggak ada pengecualian karena ada alif lam di situ. At-taqwa juga begitu. Jami' ma yajibu ittiqa'uhu. Ya, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Ketakwaan sendiri definisinya banyak ya. Salah satunya ya adalah ittiqa. Nah, takwa itu dari kata ittiqa, artinya menjauhkan diri dari seluruh jenis maksiatan dan ya, hal-hal yang diharamkan. Wal ithmu jami'u ismun jami'un likulli ma yu'thamu wa yuqa'u fil maksiyah. Ithim itu adalah sebuah istilah yang jami, yang luas, mencakup seluruh perbuatan yang yu'tham wa yuqa'. Mananya sama ya, yang menjatuhkan kepada kemaksiatan. Ya, ini definisi isim ya. Segala hal yang membuat kita jatuh kepada kemaksiatan itu namanya isim. Nah, banyak ya. Ya. Nah, kita bahas sedikit di sini perbedaan antara ya ada banyak istilah yang berkaitan dengan mana dosa yang dalam bahasa Arab itu. Salah satunya adalah isim. Ya, ada adzanbu juga ya. Ada adzanbu, ada ismu, ada al-ma'siyah, ada al-khati'ah, dan apa lagi? Ada sayyi'ah. Nah, itu mana? Itu kalau diterjemahkan semua artinya adalah dosa. Nah, jadi ada, ya, kita lihat ringkas-ringkas saja ya. Ya udah cukup banyak kita. Yang pertama adalah uh, al-ism, kemudian al-dambu, kemudian al-ma'siyah, kemudian al-khotiyah, kemudian as-sayyi'ah. Nah, ini semua maknanya dosa. Ya, ya, semua maknanya dosa.
Baik, ada 5 istilah. Nah, kita lihat secara ringkas satu persatu ya. Al-itsmu ya, itu tadi adalah ya apa namanya? Yang mengantarkan kepada maksiat. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua definisi dari al-itsmu itu ya sebagaimana Nabi sendiri mendefinisikannya dalam ya, hadisnya di Arba'in Nawawi itu ya. Alithmu mahaka fi nafsik wa karihtanya tolia alaihin nas. Itim itu adalah yang menggelisahkan jiwa dan engkau benci orang lain mengetahui itu. Ya, tentu malu kalau itu diketahui sama manusia itu alism. Nah, berarti alism itu adalah perbuatan dosa yang membuat jiwa itu gelisah. Gitu. Nah, adzanbu, ya, dzanbu itu sendiri dari kata zanab, ya, zanab itu artinya ekor. Ya. Dzanbu itu dosa yang memiliki ekor yang panjang di kemudian hari. Ya. Adzanbu itu adalah perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi yang panjang di akhirat nanti. Ya. Ya. Maksudnya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Karena ada dosa-dosa yang bisa selesai di dunia. Ya. Nah, kalau dosa itu hukuman yang berlanjut sampai di akhirat nanti, ya, karena nggak ditaubati misalkan, nah itu namanya adzambu. Ya, zamannya zunub ya. Ya. Ya, kemudian al-ma'siyah. Ya, al-ma'siyah itu ya, dari kata aso ya'si artinya membangkang. Al-khuruj an ta'atillah. Ya, Syekh Utsaimin mendefinisikan maksiat itu dengan keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi dia lawan dari ta'ah. Ya, ini istilah yang paling umum ya. Ya, al-itham itu maksiyah. Adzanbu itu maksiyah. Maka seluruh bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah itu maksiyah. Ya. Lawannya dari adalah ta'ah. Ya, antum sholat, puasa, zakat itu ta'ah. Ya. Lawan dari itu maksiyah. Nggak mau sholat, nggak mau zakat, berzina, minum khamar, itu maksiyah namanya. Nah, itu. Kemudian al-khati'ah itu dosa yang berawal dari kelalaian. Ya. Dosa yang berawal dari kelalaian. Ya. Dari kata khotoa. Khotoa itu artinya nggak sengaja. Jadi dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Dan kemudian pelakunya sulit keluar dari situ. Itu namanya khotia. Ya. Nah, ya, karena kita lalai kan, biasanya kita melakukan dosa ya. Ya, lalai dari mengingat Allah, melakukan dosa. Misalkan ada orang, ya, awalnya dia taat kepada Allah. Kemudian ketika dia sedang emosinya lagi down, ya lagi galau, lagi sedih, ya, dibisiki oleh syaitan untuk berzina. Ya, hawa nafsunya sedang pada puncaknya di situ. Maka kemudian ya karena hatinya sedang lalai, akhirnya dia melakukan perbuatan zina itu. Begitu dia sudah melakukannya, dia susah berhenti. Nah, itu namanya al-khatiyah. Ya, yang jamaknya khotoya. Ya. Maka dosa-dosa yang kita lakukan itu sebagian besarnya berawal dari kelalaian kita mengingat Allah. Ya, makanya di dalam doa iftitah kan kita minta kepada Allah agar dihapuskan jenis dosa yang ini. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya hatta bainal masyriq wal maghrib. Ya. Di Al-Quran juga dikatakan apa? Bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khotiatuhu. Ya. Ya. Wa ahatat bihi khotiatuhu. Ya. Ya. Orang-orang yang ya khotiannya, kesalahannya, dosanya mengepung dia. Ahatat bihi. Ya, dikepung sama dosa-dosa yang dilakukan karena kelalaiannya. Nah, nah, itu al-khati'ah. Kemudian as-sayyi'ah. Ya, sayyi'ah itu dari kata su, ya. Lawan dari al-hasanah. Ya. Nah, di ayat dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, semuanya perbuatan-perbuatan yang baik itu ya menghilangkan sayyi'at. Ya, berarti apa itu sayyi'at? Sayyi'at itu perbuatan yang buruk secara zatnya.
dari sananya buruk, ya. Khamr, ya, dari sananya buruk minum khamr itu. Ya. Tapi kalau orang yang riak dalam sholatnya, nggak dikatakan sayyiat perbuatan itu. Kenapa? Ya karena sholat itu sendiri ya tidak buruk secara zatnya. Yang membuat dia buruk adalah riak itu gitu. Nah, jadi ya sayyiat itu dia perbuatan yang secara zatnya dia buruk. Ya, nah sayyiat inilah yang terhapus dengan amal baik. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu dia akan menghapuskan as-sayyiat. Ya. Sebagaimana hujan menghilangkan kekeringan, ya, sebagaimana api membakar habis kayu bakar. Itu as-sayyiat. Baik, jadi lebih kepada eh, sayyiat itu lebih kepada zatnya ya. Memang dari sananya dia sudah buruk. Ya. Nah, nah, istilah-istilah ini, isim, dzanb, ya, maksiyah, dan seterusnya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya sama. Ya, artinya dosa gitu. Ya. Nah, ya di sini ya, penulis melihat sudut pandang yang lain dari definisi al-itham, yaitu istilah yang luas cakupannya, mencakup seluruh hal yang mendorong kita untuk melakukan maksiat. Nah, kama anal udwana ismun jami'un yadkhulu fihi at-ta'addi 'alan nasi fid dima'i wal amwali wal a'radi. Ya. Begitu juga kata al-udwan di dalam ayat tadi ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu ya sebuah istilah yang menyeluruh, mencakup ya permusuhan terhadap manusia pada harta, pada darah. Ya, permusuhan pada darah itu maksudnya membunuh, menumpahkan darah. Wal amwal, ya permusuhan pada harta atau permusuhan pada ya harga diri. Nah, biasanya orang bermusuhan karena tiga ini kan, menumpahkan darah, mengambil harta, dan menghinakan orang lain, harga diri gitu. Nah, ya, makanya di dalam Al-Quran ya, hanya ada dua surat saja yang diawali dengan kata wail. Ya, wail itu sendiri ancaman ya. Wailun lil mutaffifin sama wailun likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin itu ancaman buat orang-orang yang curang dalam jual beli. Nah, ini kan berarti menjaga al-amwal ini ya. Ya, agar tidak timbul al-udwan fil amwal. Nah, kalau wailul likulli humazatil lumazah itu celaan bagi orang-orang suka mengumpat dan mencela. Nah, berarti ini kan menjaga al-a'rad ya, harga diri. Nah, kalau ad-dima, ya, ad-dima itu masuk ke hal amwal juga ya, jiwa, harta, karena suatu yang dimiliki oleh orang itu salah satunya ya rohnya dia gitu. Nah, jadi al-a'rad itu harga diri yang wajib dijaga. Ya, permusuhan itu bisa muncul dari sisi ini. Ya, maka jangan saling tolong menolong dalam melakukan hal seperti ini. Nah, salah satu yang sekarang ini tenar atau banyak dilakukan orang tanpa sadar atau tidak adalah ya di sosial media, ya, menyebarkan berita bohong tentang seseorang, entah dia artis, ya, tokoh publik, ulama, ustadz dan sebagainya. Ya, ada berita bohong, hoax, ya, dia ikut menyebarkannya. Nah, ini udwan. Antum telah melakukan ta'awanu alal udwan. Ya, ta'awanu alal udwan. Ya, kalau ta'awanu alal ismi itu lebih luas lagi cakupan. Nah, karena al-udwan sendiri juga al-istim. Ya. Dan tadi kita artikan al-istim itu eh, yang membuat orang itu tidak tenang jiwanya. Permusuhan itu juga membuat orang tidak tenang jiwanya. Baik. Ya. Kemudian al-ma'ruf. Ya, al-ma'ruf. Ya. Ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ma'ruf itu maksudnya apa? Ya, kalau untuk sebutkan kata ma'ruf dalam Al-Quran mananya apa? Baik. Itu insya Allah ta'ala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kasih tanda di kitabnya, kita lanjut dari sini insya Allah. Ya, nanti kita gabung aja pembahasannya dengan
kaidah yang keempat. Ini sudah cukup panjang, ya, biar tidak menyulitkan merojah, nanti kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik. Nah, tadi faedah-faedahnya dicatat nggak itu? Untuk mencatat tadi faedah-faedahnya? Insya Allah saat lagi dicatat. Baik. Nah, Cuma ada yang kelewat tadi. Insya Allah nanti anak ini lagi wajah. baik, nanti upload langsung videonya biar antum bisa merojah langsung. Baik. Nah, semoga Allah SWT mudahkan urusan kita semua. Ya, semoga Allah mudahkan kita keistiqomahan dalam yang jalan-jalan kebaikan. Ya, semoga Allah juga kuatkan kita, ya. Karena kalau bukan karena kekuatan dari Allah, ya tidak mungkin kita bisa membaca satu kalimat pun dari kitab-kitab para ulama. Nah, ya, untuk di bulan Ramadan, insya Allah jadwal kita tetap sama, ya. Nah, Oke, nah, nanti begitu antum ada waktu, ya, kabari saja. Ya, apa namanya? Ya, siapa tahu anu juga sedang kosong, jadi kita bisa lanjut lagi. Nah, ya. Memang di bulan Ramadan ini, ya, bulannya ibadah, ya, banyak membaca Al-Quran, banyak dan sebagainya. Tapi bukan berarti menuntut ilmu juga kita stop, ya, karena memang menuntut ilmu juga kan bagian dari ibadah, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mengumpulkan di antara dua kebaikan itu, ibadah, ya, fisik, seperti sholat, membaca Al-Quran, ya, bisa kita gabung dengan ibadah menuntut ilmu, maka ini adalah, ya, khairun ala khair, ya, kebaikan di atas kebaikan. Baik, tapi bihada wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim biduai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا وجزاكم الله خيرا أستاذنا.